itu merekomendasikan untuk strategi 3-4-3 loh. Serius loh? Iya, ke Patrick. Masa beda pandangan gitu? Ya. Patrick sama Alex Pastur. 3-4-3 dengan Trisula kita di belakang, ya kan? Itu keren-keren bro. Ada Jay, Hafner, dan Rido. 3 itu menurut gue sih sudah cukup untuk menjadi palang pintu itu pemain. terbukti. Apa kan? Formasi 3-4-3. Ningke neke kata tambah pusing kan kalau digituin. Ya nggak bisa. Weh, Lu tau ini apa? hah? Ini apa? Negara mana ini? Itu negara kita, negara Indonesia. Memang udah waktunya. Wah, Kan? Lu sampai ke situ ya, bikinnya ya? Iya. Ya juga ya. Pialanya aja udah ada negara kita. Udah ada negara Indonesia. Iya, padahal kan memang globe ini. Negara ada. Tapi ya kita tetap berdoa dong, tetap Iya, optimis dong. Iya. Bagaimanapun keadaan dan kondisi pasca timnas kita melawan Arab Saudi, ya kita tetap harus support dan dukung terus Betul. Kemarin perjuangannya. ya, bisa dibilang kecewa banget sih. Kecewa loh ya. Kecewa banget. Semua kayaknya sih masyarakat. Jadi Patrick Kluivert nggak disangka-sangka, gue sampai istilah katanya coba-coba strategi gitu. Betul. Iya, Banyak sih pengamat bola yang sangat menyayangkan ya kenapa saat kita kemarin bertemu dengan Arab Saudi, timnas Indonesia kita melawan Arab Saudi, lini atau skema formasi yang diturunkan, pemain-pemainnya bahkan yang sebelumnya tidak juga diprediksi akan diturunkan. Iya. Di line up pertama, bro. Betul. Kecewa banget gue, bro. Kecewa, betul, Lu sih betul. nggak percaya sih. Kata gue 3 back aja deh, 3 back gitu kan. Lu Ya. kenapa masih tetap 4 back? Ya, itu keputusan mutlak dari pelatih dong, Bukan Patrick. lu. Bukan, gue cuma ngasih saran aja Kemarin. sama Kang Patrick tapi Iya, karena kita tahu ya, kita tahu bersama, kita ikutin perjalanan sampai di titik ini, Iya, ya iya. kan? Timnas kita itu melaju sejauh ini itu dengan menggunakan 3 back, 3 back ya. ya kan? Jadi di saat kita membutuhkan poin penting Iya, iya, iya. untuk menuju, gue tuh sampai Iya. berpikir udah sih anggap aja udah nggak ada pertandingan selanjutnya gitu loh. Ini terakhir, ini final buat Final kita. ya, harusnya ya. 2 pertandingan ini final buat kita. Tapi gini bro, sorry gua potong. Kenapa gua bilang tadi nggak isu? Sebetulnya mau kita pakai 4 back atau 3 back atau pakai skema formasi 4-3-3 Iya, atau formasi apalah gitu. apapun formasi, yang paling penting adalah bagaimana lini per lini itu bisa berfungsi, Iya, yang dijalankan sesuai dengan arahan dan kepelatihan, Iya. dan juga kualitas dan kemampuan pemain-pemain itu sendiri. Iya. Nah, ini yang menjadi persoalan. Jadi catatan juga ya. Jadi catatan akhirnya setiap lini yang kemarin kita tonton kan melawan Arab Saudi, ada beberapa lini yang menurut gue itu tidak berfungsi atau kurang berfungsi ya. Ya kalau menurut gue wajar sih, Bu. Betul. Contohnya Kevin Dick kan posisi utamanya Ya, di klub, terus dari zamannya STY juga kan Iya, dia iya. posisinya memang di back sayap dia back sebelah sayap kanan ya, ya. sebelah kan? kanan, betul. Dan semalam kita bisa lihat pertandingan melawan Arab dia diposisikan center back. Ya, Ya betul. mungkin gue berbicara bukan dia tidak bermain baik ya, Bermain tapi oke. paling tidak kan memerlukan adaptasi lagi. Iya, gitu iya, kan. iya, Terus iya. di sana juga ada Klok yang kita tahu sebenarnya posisinya bukan di defender Iya, ya, iya, betul, midfield betul. defender, tapi harus berpasangan dengan Palu Pesi yang belum chemistry-nya mungkin belum terbentuk. Ya akhirnya itu tadi yang sudah gua juga sounding di awal kan, bahwa lini per lini formasi yang diturunkan, pemain-pemain yang diturunkan oleh Patrick Kluivert maksud gua, itu ya tidak berfungsi berjalan sesuai dengan fungsinya, sehingganya mampet aliran bola kita tidak berjalan dengan baik. Iya. Yang lu bilang tadi, ada juga pemain yang memang bukan dikonsentrasinya tapi dipakai, diterapkan di Itulah Itu makanya yang jadi tadi di persoalan. awal gua ngomong bahasanya coba-coba ya. coba-coba. Coba-coba. Harusnya sudah nggak boleh coba-coba Nggak lagi. boleh lagi. Buat Piala sangat Dunia disayangkan. kok coba-coba gitu kan. Akhirnya yang nggak ada berpikiran negatif. Iya. Ya kan? Kemana-mana Timbul kan ya. nih isu-isunya. Sekarang di media sosial Iya. semua
berpendapat miris dan negatif betul. tentang kepelatihan Patrick Kluivert dan kawan-kawan hari ini. Padahal tidak baik juga ya. Padahal sih ya kita harus tetap dukung supaya kalau pecinta sepak bola, pendukung timnas Indonesia ya harusnya kalah, menang, kita harus tetap support dan dukung mereka. Betul nggak? Betul sih. Ya, mudah-mudahan lah ya. Mudah-mudahan nanti kita melawan Irak. Timnas kita bisa lebih optimis lagi dan bisa menangkap pertandingan, dan selisih gol yang harus kita juga perhatikan bro, untuk kita bisa lolos ke round keempat otomatis atau kita bisa masuk di round kelima. Itu yang harus diperhatikan. Iya, itu tadi yang kata gua, ujung-ujungnya kita berharap lagi ya, kan? Betul. Berharap dengan pertandingan yang lain ya. Betul. Iya kan. Nah, balik lagi soal pemain tadi kan kemarin saat diturunkan kita melawan Arab Saudi itu seperti Mark Sayuri dan Beckham Putra itu kan kurang apa ya, permainannya tuh kurang maksimal ya, kurang berfungsi lah bahasanya. Nah, menurut lu nanti saat melawan Irak akan diturunkan kembali nggak? Sebenarnya sih kalau menurut gua karena kemarin mereka udah bertanding ya, itu balik lagi ke kondisi kebugaran ya, recovery-nya sejauh mana. Jadi di pemain-pemain cadangan kita juga semuanya mumpuni gitu kan. Jadi jangan khawatir untuk kalau menurut gua sih sekarang udah waktunya untuk memakai pemain-pemain yang memang benar-benar siap, ya kan? Betul. Dan juga memang benar-benar di posisinya, gitu. Yang harus diingat, bro, kemarin di menit ke 70 ya, saat 60-an ke atas, 65 seingat gua ya. Pergantian pemain Tom Haye masuk dan Ole Romani itu dua pemain itu dia masuk sudah merubah, mencair suasananya, hidup kembali. Permainan timnas yang selama ini kita tonton, kita lihat enak, aliran bolanya, skemanya hidup, lini per lininya juga jalan. Ya saat mereka masuk. Ini yang harus juga diperhatikan. Menurut gua sih akan menjadi pilihan yang sulit ketika pemain-pemain itu kita melawan Irak tidak diturunkan di line up pertama. Betul nggak? Setuju nggak lo? Setuju banget. Makanya harapan gue sih ya, Coach Patrick, didengarlah kami anak-anak bangsa. Dengarkanlah. Jadi kembalilah ke formasi awal. Betul. Pakem ya, yang sudah pakem, yang udah biasa pemain-pemain timnas jalankan itu di formasi 3-4-3 ya. 3-4-3 dengan Trisula kita di belakang, ya kan? Itu keren-keren bro. Ada Jay, Hapner dan Rido. Tiga itu menurut gue sih sudah cukup untuk menjadi palang pintu pemain. Terbukti sudah. Kita betul. Kemarin bisa menang lawan Bahrain. Clean sheet, bisa menang lawan Cina, clean sheet juga. Iya, betul. Menang dengan Arab 2-0 clean sheet. Itu dengan menggunakan 3 back gitu. Menurut gua sih. Apalagi lu jangan marah-marah. Udah selesai. Emosi gitu kan. Ini coach gitu. Waktunya 3 back coach gitu kan. Oke lah gitu kan. Jangan coba-coba lagi. Jangan. Ayo. Dukung ya. Dia sorry gua agak emosi. Iya. Oke, dia mau membawa kita menuju ke sepak bola modern dengan total football ya. Tapi bukan waktunya. Sebetulnya memang belum saatnya ya. Di saat pertandingan yang krusial kita berharap bisa memenangkan pertandingan, minimal dapat 3 poin, 3 angka. Sepakat. Akhirnya terbuang sia-sia. Oke lah, waktu kemarin match day gitu kan, pakai formasi itu buat coba-coba is okay. Dan kita juga nggak bisa menjadi patokan. Kita lawan Cina Taipei, kita lawan Libanon dengan formasi 4. Betul. 4-2-1-3 ya. 4 back kemarin. 4 back. Ya kan? Libanon kita tahu mereka bermain dengan tidak ofensif, mereka bertahan, betul. Terus dengan melawan Cina Taipei juga kita tahu juga. Maaf, dengan kelasnya jauh di bawah Arab, di bawah dengan Irak yang sekarang. Betul. Jadi nggak bisa dijadikan patokan pada persahabatan kemarin. Apalagi Arab kan memang sudah berbenah, bro. Mereka liganya sudah terbiasa bermain dengan Ronaldo. Iya. Terbiasa bermain dengan pemain-pemain luar Eropa. Bintang-bintang, bro. Ternyata pelatihnya itu tidak memanggil pemain-pemain yang bermain di luar. Nah,
ternyata memang kualitas liganya juga udah beda. Bintang semua. Sudah beda. Gua sendiri pribadi harus ngakuin permainan Arab kemarin cakep. Yang gua dapat petik sih mereka lebih tenang. Lebih tenang ya. Kan main 1-2-nya lebih tenang. Betul. Kenapa bisa lebih tenang? Karena memang di lini tengah itu dikuasai banget sama mereka. Penguasaan bolanya penuh ya. Positioning ballnya itu juga mereka lebih besar untuk presentasinya dibanding dengan kita, bro. Pada saat di awal kita mulai build up aja itu udah pressingnya gila-gilaan dari mereka gitu kan. Jadi mereka belajar dari kekalahan dan hasil draw lah ya. Kan sekarang terdengar gosip, bro, yang beredar bahwa netizen kita terus menyerang bahkan ke akun pribadi sosial mereka, pemain-pemain kita, mereka ke salah gitu kan. akunnya Makro, ke akunnya Yakub Sayuri, ke Beckham Putra. Menurut gue ya sudah lah ya. Betul. Kasihan mereka juga kan hanya bermain maksimal ya, sudah bermain maksimal dan sesuai dengan strategi yang diterapkan. Hanya saja mungkin Dewi Fortuna juga yang belum datang ya. Makanya gue baca juga ya agak miris gitu. Serangan ke Yakub begitu gencar. Betul. Sebenarnya kalau kita berpikir jernih, Yakub itu seorang pemain sayap serang ya, menyerang dia gitu kan. Kemarin ditaruh di back, jadi wajar lah daerah dia itu benar-benar tereksplor sama pemain-pemain Arab gitu kan. Sampai akhirnya dia melakukan kesalahan yang tidak perlu. Betul. Dan juga ya sudah lupakan. Nggak bisa. Belum move on ya. Belum lagi berita-berita gosip yang tersiarkan. Memang benar. Seperti keluarganya Justin Hubner yang dilarang masuk. Bukan dilarang sih sebetulnya karena ada kepanitiaan di sana yang agak ricu ya. Merubah gate sehingganya jarak antar gate to gate itu kan lumayan jauh. Ya namanya stadion. Iya, akhirnya ya kita merasa dirugikan. Supporter kita merasa tanda kutip ya itu tadi kendala non teknis lagi yang jadi isu, bro. Jadi sebenarnya itu bisa diantisipasi. Sudah kita antisipasi lah ya dari awal juga sudah kita antisipasi. Ternyata ya memang faktornya itu lebih banyak ke permainan, ke strategi daripada non teknisnya gitu. Betul. Nah, bro, gua pengen nanya. Menurut lo, saat kita nanti melawan Irak, formasi atau skema yang paling ideal menurut lo pakai formasi apa? Kalau tadi udah gua tekanin, kayaknya udah waktunya kita balik lagi ke formasi. Balik lagi ya? Iya, ke formasi kita yang lalu-lalu lah. Apa itu yang udah kita jalanin di grup 3 kemarin. Itu di formasi 3-4-3 lagi sih. 3-4-3. Wah, keren. Ya. Jadi, tapi balik lagi, bro. Sorry gue potong. Siapa pemain-pemainnya? Jangan sampai salah pilih pemain lagi untuk line up pertama itu sangat menentukan, bro. Sebenarnya kita udah tahu sih. Masyarakat Indonesia juga udah tahu gitu kan. Siapa-siapa aja ya. Siapa-siapa aja. Ya. Di 3-4-3 ini kita itu kebobolan yang dengan banyak angka itu hanya melawan Jepang. Saat melawan Jepang. Dan selain Jepang kita itu bagus ya. Bagus gitu. Aman ya, clear ya. Aman. Dan kita kalah lawan Australia juga itu 4 back loh, bro. Oh, itu 4 back ya? 4 back, bukan 3 back itu. Mau menerapkan total football sih. Iya. Masih harus jadi catatan juga sih. Kayaknya belum saatnya kita, bro. Kalau lu nyalain Patrick? Harusnya nyalain siapa nih, bro? Ya enggak. Memang gue sih pengennya didengar gitu. Iya. Jangan lupa nanti dibuat tagar ya, gitu biar nyampe gitu kan. Kalau BIB menginginkan dengan 3 back gitu kan. Patrick harus pakai 3 back. Nah, ya kan? Patrick harus memakai 3 back dalam melawan Irak gitu kan. Iya. Betul. Ya gue pengennya sih tetap kalau di bawah Mister Gawang itu tidak tergantikan ya. Ya mudah-mudahan harapan kita semua dengan pakai kembali lagi ke formasi yang sebelumnya, mudah-mudahan tidak didengar oleh Patrick. Kok gitu? Karena tetap kebetulan mutlak ada di Patrick, bro. Harus ya. Harus kita support terus dan dukung ya. Supaya formasi ini bisa diterapkan ya. Betul. Kayaknya bukan kita aja deh yang menginginkan. Semua sih memang rata-rata menginginkan formasi ini bisa berjalan. Nah, pemainnya siapa aja, bro? Kalau di bawah Mister Gawang itu tetap Martin Paes lah yang paling pas itu Martin Paes. Iya.
Kalau nggak ada beliau kemarin, itu kalau nggak salah wah, gila 5 gol deh itu. kita. Lebih kayaknya 5 bro, gol. banyak tendangan-tendangan yang shoot golnya tuh akurasinya luar biasa dari Bayangin pemain Arab. sundulan yang udah di depan gawang masih bisa dia gila. tepis. Terus yang udah head to head dengan pemain itu masih dia bisa tepis. Iya, itu kalau nggak mentalnya mental baja, mental tembok Martin Paes yang dibangun, gua rasa sih bakal kebobolan kita bro. Ketenangannya itu, dan jangan salah, penaltinya Arab itu ketepis loh bro. Iya, Karena masih ingat bolanya betul. keras aja itu kan. Coba kalau bolanya kempes, nggak jadi gol itu. Center back tetap 3 itu Trisula tidak tergantikan menurut Ya, gue. kalau formasi 3-4-3 ya. Siapa aja Jazz di tengah, ya kan, di kiri ada Hafner, dan di kanan ada Rido. Setuju. Iya, Setuju. chemistry-nya udah dapet banget mereka. Betul, betul. Dan seandainya bermain build up ya, dengan 3 ini mereka mudah banget. Iya. Dan ada cadangan juga kan, aman Kita juga. ada Jordi Amat untuk cadangannya. Jordi Amat yang benar-benar dia CB kan. Iya, CB, central back Iya, itu yang kan? juga harus jadi perhatian ya. Dan juga harapan gua nanti kalau di left wing back-nya kiri, Belah kiri ya. Vertonghen. Left wing. Wah, ini sangat disayangkan juga. Kenapa ya tiba-tiba dia kemarin nggak lehernya bantalan ya? Bener nggak sih? Salah tidur kayaknya. Kelvin Verdong sebelum dia bertandang ke Indonesia, datang ke Indonesia untuk melakoni laga melawan Arab, kan sempat akan diturunkan Lille untuk bermain melawan PSG. Ditolak. Karena untuk mementingkan melawan Arab Saudi. Tapi kenyataannya dia tidak diturunkan. Tidak dibawa malah. Something wrong. Kalau bahasa Jawanya itu something wrong. Something wrong gitu kan. Iya, harapannya Something wrong lah ya. udah waktunya lah dia di posisi utamanya. Ya, harapannya bisa main ya Kelvin Dong ya di left wing back-nya. Terus kalau yang di right wing back di sisi sebelah kanan, bro, harapannya siapa? Nah, gue sih berharapnya kalau kemarin mungkin Kevin Dix itu sudah bermain dan energinya mungkin nggak 100% lagi. Harapan gue sih Sandy Walsh di situ. Sandy Walsh ya. Ya, Sandy Walsh. Tapi kan nanti bisa bergantian ya. Dan kualitas dua pemain itu menurut gue nggak diragukan, bro. Mau ya di Fatih Ahmad juga di situ. Keren-keren. Iya, nggak masalah betul, sih. Betul. Gue kemarin agak heran gitu kan, yang memang mereka bermain intens loh di klubnya. Betul, ya betul, kan? setuju. Iya, dan mereka juga bagus loh. Bagus. Jadi betul. setiap mereka bertanding di klubnya di Liga Thailand, itu mereka selalu mendapatkan nilai di atas 7. Pinter kan berarti. Saring belajar ya. Makanya dapat nilai 7. Nggak pernah nilai bawah gitu kan. Berarti bagus gitu pada saat main di klubnya. Iya. Terus di center defender siapa menurut Di tengah lu? ya? Di tengah. Di tengah mungkin ya kita udah tahu juga kalau Haye dan Palu Pesi itu udah padu banget. Sudah padu ya. Padu Dua itu banget. menurut gua sih memang harapannya ketika line up pertama kita melawan Irak bisa diturunkan dan bisa menjadi kreator serangan kita, membuild up ya dari bawah ke tengah sampai ke depan dan bisa ngasih kontribusi ke pemain-pemain kita yang di depan. Itu harapannya. Walaupun baru bermain di Persib, Haye, tapi gue perhatiin magic pass-nya gitu kan, operan-operannya dia tuh passing-passingnya itu memang kelas bro. Iya. Mau operan jauh ya. Jadi tahu kapan saatnya dia mau oper jauh. Cakep. Ya kan, akurasi operannya itu ya nggak bisa dipungkiri. Dan juga di sana juga masih ada Kambuaya juga. Ya kan? Betul. Ya mudah-mudahan cepat pulih kan, bisa bermain lagi. Si Nathan Chaon bisa di mana dia? Wah, keren banget. Itu dia kayaknya bisa di tengah juga, bisa kalau memang dia pemain tengah. Iya kan, bisa ditempatkan, bisa menjadi subtitle atau dia lagi on fire loh padahal. Ya kan? Dia lagi on fire. Bisa bergantian pemainnya nanti tengah betul. Dan juga ya bisa lah sebagai pelapis ya, Palu Pesi juga bisa. Palu Pesi kan bisa pelapisnya, betul. Keren sebetulnya pemain tengah kita. Itulah kemarin yang gue sayangkan kemarin lawan Arab, balik lagi lawan Arab, kenapa nggak diganti-ganti pemainnya, bro? Satu itu, kedua kan memang pemain-pemain kita itu udah tahu loh posisi utamanya, nggak usah dicoba-coba lagi gitu. Yang betul. Kecuali nih ya, kecuali di bek kanan itu udah nggak ada orang lagi deh gitu, pelapisnya gitu. Oke, lu
gua pengen yang Aduh, seharusnya lo sangat penyerang disayangkan. penyerang kanan gitu kan, Ya, lu ya, gua taruh ya, back gitu. Ya, ya, Karena ya, nggak ada ya. orang lagi nih, is okay. Betul, Tapi kan di betul. sini di posisi itu banyak gitu. Iya kan? Terus lanjutlah kita untuk di pemain yang di LW. Untuk formasi 3-4-3 tadi siapa menurut lo? Oh di penyerang kiri. Penyerang kiri. Kalau di penyerang kiri menurut gua Ragnar ya. Masih. Selain Ragnar menurut lo siapa yang ideal untuk diturunkan di line up pertama lawan kiri? Dan James juga bagus. Dan James ya. Iya. Dan James ya juga crossing masih lah bagus, ya, masih oke. ya. Dia punya kecepatan. Iya. Dia juga punya ketenangan. Dan yang keren itu memang crossingnya keren. Crossingnya cakep ya. Cakep. Oke. Terus kalau yang di RW right wing siapa di kanan itu, nah ini juga banyak pilihan. Gue tuh penasaran. Jujur gue penasaran dengan Egy Maulana Fikri. Dari Garuda Calling kemarin. Iya. Gue tuh nunggu banget gitu loh. Harusnya bisa diturunkan ya. Bisa diturunkan. Menggantikan Mulyano ya. Ya, betul. So, untuk di striker siapa, bro? Menurut gue sih ya. Udah nggak ada pilihan ya. Nggak ada pilihan. Gue tetap harus diturunkan dari awal starting. Itu oleh Romani. Ya, atau kalau misalkan nanti pada saat kita udah unggul 3-0, masukin Mauro juga baru nggak apa-apa gitu. Atau oleh yang lain. Tahu nggak siapa? Oleh Ramlan. Itu oleh Ramlan. Pakai hijab dong. Udah nggak lagi deh kayaknya. Masa iya? Iya. Gosipnya dia. Tak jauh. Aduh, bating ya. Ya wes ya, mudah-mudahan dari line up pertama yang tadi kita sudah diskusikan bisa betul-betul dimainkan ya. Mau penekanan lagi. Siapa tuh? Terkait formasi 3-4-3 ini. Apa tuh penekanannya? Kang Patrick. Terus gitu. Pengennya anak-anak ya. Bahasa Inggris. Aja cukup. Tahu nggak lo? Tahu nggak jawabannya Kang Patrick gimana? Apa Kang? Formasi 3-4-3. Ningkeneke kata tambah pusing kan kalau digituin. Ya nggak bisa lah, itu sudah kita serahkan saja. Yang paling penting yang harus kita cermati adalah harapannya pemain-pemain yang sudah kita sebutkan tadi itu yang dimainkan di line pertama kita. Ya. Pastor. Alek udah ganti. Alek Pastor sekarang. Itu merekomendasikan untuk strategi 3-4-3 loh. Serius loh? Iya, ke Patrick. Masa beda pandangan gitu? Ya, Patrick sama Alek Pastor. Namanya manusia ya. Mungkin kasih saran. Kasih saran Alek Pastor, tapi keputusan mutlak kan ada di kepemimpinan pelatih utama dong. Patrick Kluivert. Nah itu harapannya. Tapi enggak lah, ini kan pertaruhan terakhir kita melawan Irak sebagai penentu apakah kita akan lanjut otomatis di round keempat dengan angka mutlak menang 3 angka dan selisih gol kita bisa lebih baik. Dengan harapan Irak juga menang lawan Arab. Menang dengan gol tipis. Ya. Atau kita bisa masuk ke round ke-5. Itu pilihannya tuh hanya itu. Kalau kita udah kalah sama Irak nih pertandingannya amit-amit ya. Selesai. Jangan sampai ya sudah harapan kita musnah, pupus, terkubur oleh cerita. Harus nunggu lagi gitu ya. Harus menunggu 4 tahun lagi. Ya, oke lanjut. Ya, lanjut kita segmen kedua. Segmen kedua nih. Apa tuh? Segmen kedua ada info pertandingan. Info pertandingan. Info pertandingan. Nah, di info pertandingan ini ternyata timnas U23 kita itu akan melakukan pertandingan persahabatan. Oh, persahabatan. Iya. Melawan Kucing Hotai. Nyanyi dong. Iya, tahu kan lu pasti lawannya siapa? Oh, India maksud lu. Itu bertanding, mereka bertanding 2 kali, itu di tanggal 10 dan tanggal 10 dan 13. Ya, penonton BIB saksikan dan catat tanggalnya ya dan dukung support terus timnas U23 kita. Iya, yang mau ngelihat Coach Indra Safri ngelatih lagi. Iya, Indra Safri ya. Iya. Ngelatih ya. Jangan lupa tuh. Tonton ya. Jadi kita lihat ada perbedaan nggak gitu kan. Betul. Dilatih. Kok ngomongnya sinis gitu sih dilatih Indra Safri dengan dilatih kemarin? Ya enggak lah, siapapun pelatihnya tetap harus kita dukung dong.
Lempar bola itu. Ini persiapan buat SEA Games ya? Ya buat SEA Games ya. Iya. Tapi nggak khawatir lah. Ada istilah Coach Indra Safri itu spesialis turnamen. Spesialis turnamen. Dan jadi- kita nggak ragukan loh, prestasinya sudah buat Kemarin banyak. dapat Iya. emas, Dapat emas, kan? ya, Terus betul. pernah juga AFF juara. Juara ya AFF kan? juga pernah diukir kan. Iya, keren Indra Safri. Iyalah, Keren. masa enggak. Terus malam ini ada info pertandingan juga ya. Iya dong. Apa tuh? Yang tadi kita omongin. Ya jangan lupa Ya. ya malam ini saksikan pertandingan kita Timnas Indonesia melawan Irak Iya, jam berapa? jam setengah lewat. Jangan lupa di jam 2.30 Ya. ya kan Indonesia akan Subuh ya tuh ya. bertemu Irak. Subuh Harapannya semoga kita bisa menang dan gue sih berharap nanti pada saat Indonesia melawan Irak Ya ya. Amerika nggak ikut campur. Kok Irak Kuwait bertempur, Amerika ikut. itu lagu kasidah? Oh beda ya? Ada. Nasi Daria itu gue masih inget itu. Beda ya? Beda bukan ya itu. udah. Bukan. Harapannya itu ya. Ya. Jangan lupa saksikan. Ya. Jadi jangan hanya menonton cuplikannya aja. Betul, ya kan? betul. Tonton sampai habis. Dan ini adalah pertandingan penentu penentu. Timnas Indonesia bakal lolos atau tidak terus Ya. menuju Piala Dunia. Ya. Soalnya kalau misalkan kita kalah selesai. Kita nggak masuk ke round 5, pokoknya selesai. Pulang Selesai. semua. Iya kan? Iya. Kalau seri oke lah, kita masih menunggu pertandingan selanjutnya dan wajib Betul. menang. Tapi gue tetap optimis. Garuda, Iya. Timnas Garuda Hmm. akan bisa lolos Eh, walaupun Skornya masuk ke round kelima. Skornya berapa kira-kira? Skor Indonesia lawan Irak minimal Hmm. 3-0. Iya. Gue juga sih tadi prediksi. Optimis gua. Iya optimis. Prediksinya 3-0 kalau gua. Kalau gue 2,5-0. Mana Ya ada. udah, gue 2-0. Prediksi gue Indonesia Irak, Indonesia Ya. menang 2-0. Semangat, Oke. semangat. Selanjutnya kita masuk segmen 3. Ya. Ini sejarah pemain. Sejarah pemain sepak bola. Kali ini kita akan bahas Pemain ya. pemain. Siapa bro? Yang mau Oleh kita kulik. Romani. Oleh Romani. Romani. Ya. Wah, ini idola gua. Ya, mungkin selama gua- ini teman-teman hanya tahu Kang Ole gitu kan. Tapi nggak tahu tuh lahirnya tanggal berapa. Nama lengkapnya, nama lengkapnya, tinggal di mana. lahir di mana. Oh, iya, ya kan, betul. hobinya apa. Iya. ya kan? Ya udah sebutkan dong bro. Gak selesai nanti kalau nggak disebutkan ya. Oke, nama lengkap beliau adalah Ole Lennart ter Harromenits. Iya. Ya susah ya namanya. Belanda banget ya. Belanda Iya, banget iya, ya iya. kan. Lahir di 20 Juni Ya. tahun 2000. Tahun 2000 berarti ini 2025 baru 25 ya. tahun. umurnya 25 tahun. Di mana tuh? Di Nijmegen. Nijmegen, Belanda ya. Belanda. itu, Ya, Belanda. ya. Nijmegen di Belanda. Terus punya postur tubuh yang sangat ideal. Ya. Ya kan kita tahu tingginya 185 Tinggi cm, banget ya. Ideal ya. Iya, selisih dikit sama gua. Lu Gua di kayak berapa? 183. 183, Ya, dia- kurangin 10 lagi. Nah, kita tahu di posisi penyerang dan Penyerang. juga beberapa kali dia bisa ditempatkan di winger ya. Ya, Ya, betul. Terus kita tahu keturunannya itu namanya asal Medan. Neneknya asal Medan ya, Ya. Sumatera Utara ya. Iya dong, Medan Ya, ya, Sumatera ya. Utara. Iya dong. Iya kan? Kan gua ngomongin Sumatera Utara. Oh ya udah nggak apa-apa. Terus, Terus. saat ini bermain di Oxford United. Oxford ya. Ya, Oxford Iya. United itu di Liga 1 Liga Inggris ya. Ya, Ya, Liga ya. 1-nya Inggris. Keren, Terus karir klubnya Mhm, itu di 2017 2017 sampai sampai 2021 Oh, beliau pernah bermain di NEC NEC. ya di era divisi Belanda. Terus juga debut profesionalnya di usia 17 tahun. Umur 17 dia Masih sudah muda ya, udah debut profesional tuh, udah punya bakat sih Iya. dari lahir sudah betul terlihat betul ya. betul. Terus di tahun 2020 hingga 2021 itu pernah bermain juga di William II. William tuh ya. Iya, Kalau nggak salah pinjaman ya. statusnya pinjaman. Statusnya ya. Pinjaman. Era divisi dong berarti. Betul betul betul. Hmm. Terus mulai moncer-moncer ya, mulai Ya. dilirik-lirik ya itu di 2022, Ah. 2023 pada saat bermain di Emmen
di era divisi. Era divisi juga ya. Iya. Karena golnya cukup banyak pada saat cukup itu. Banyak ya, produktif banget ya. Ya, jangan tanya berapa ya. Enggak. Produktif itu kan berarti udah nggak hitung lagi. Dan males juga kita. Dan lanjut akhirnya bermain di Utrecht. Ya. Era divisi, ya Utrecht, kan? ya. Terus sebagai pemain muda yang berbakat dan menjadi andalan Utrecht dan saat ini bermain di Oxford United. Ya. Terus selanjutnya karir internasional. Nah itu juga. Yang lu tahu apa? Ya karir internasional itu dia pernah membela timnas Belanda juga, bro. Di umur 15 sampai dengan umur 20 dia membela Belanda. Berarti kan memang sudah punya bekal. Udah dilirik. Wajar, mentalnya tuh mental penyerang itu sudah dari Belanda yang sudah sekelas negara besar Belanda dan langganan Piala Dunia, bahkan selalu masuk ke semifinal, perempat final. Melihat bakat terpendamnya Oleh Romani, makanya kita turut bangga memiliki Oleh Romani, betul nggak? Bagus ini, saya jadikan pemain Belanda gitu kan. Hei Pitung, coba kamu panggil orang tuanya, ini Oleh Romani, apakah dia masih saudara sama Oleh Ramrat? Pilih Belanda atau Indonesia gitu kan? Overdome. Dan di 20 Februari 2025 akhirnya beliau dinaturalisasi sebagai WNI. Terus debutnya itu di Maret 2025 melawan Australia. Lawan Australia? Iya. Dan langsung mencetak gol. Waktu perdana melawan Bahrain kalau nggak salah juga. Iya. Melawan Australia juga. Satu-satunya dia cetak gol gitu kan. Keren. Hingga pada akhirnya itu 5 laga bermain itu 3 gol 2 assist, bayang. Wah, keren kan? Iya, kelihatan statistik pemainnya punya kelas, bro. Punya kecepatan. Betul. Kuat duel udara. Iya. Body balance-nya bagus. Ideal ya, tingginya juga kan 180. Mempertahankan bolanya bagus, ya kan? Pokoknya kalau dia main kayaknya kita yang nonton tinggal nunggu kapan nyetak golnya. Iya, terakhir waktu lawan Arab aja. Iya. Baru di menit-menit akhir lah bisa dikatakan dia masuk melawan Arab ya, timnas kita melawan Arab. Dia sudah ada 4 peluang yang menurut gua tuh nggak sembarangan dipunya dan dimiliki oleh seorang striker, bro. Selanjutnya, oke. Berikutnya tebak-tebakan bola. Nah, kalau tebak-tebakan bola ini lu siap-siap bete lah ya sama gua. Gua mau ngasih pertanyaan-pertanyaan nih ada. Gua nggak bete. Apa tuh? Gua sudah mulai terbiasa dengan tebak-tebakan. Kali ini apa? Kali ini gua ada 2 tebak-tebakan atau pertanyaan yang mau gua tanya buat lo nih. Siap-siap ya? Iya. Pertama, setiap pemain bola itu kan rata-rata pernah ngalamin 3 hal. Ya. Nah, ini lo, ini 3 hal pemain bola. Kata kuncinya di sini. Wah, gila. Setiap pemain bola rata-rata pernah alami 3 hal ini. Nah, pertanyaannya coba jawab nih 3 hal pertanyaannya. Jawabannya cuma 1, tapi ada 3 pertanyaan. Yang pertama, di hutan itu ada apa? Terus? Sorry. Hubungannya dengan pemain bola? Ada. Mesti ke hutan. Pemain bola dan seluruh manusia. Oke. Di hutan ada apa? Terus? Kedua, di kamar mandi lagi apa? Waduh. Terus yang ketiga, kakinya kenapa? Lu satu jawaban ini bisa menjawab 3 pertanyaan ini. Di hutan ada apa? Di hutan ada apa? Di hutan ada rumput. Tapi di kamar mandi nggak ada rumput. Nah, nggak ada. Iya juga. Lo harus jawab 1 pertanyaan yang bisa menjawab semua atau 3 pertanyaan yang tadi. Gua nyerah. Serius, udah nyerah. Serius. Gua ulang lagi nih pertanyaan. Di setiap pemain bola atau siapapun lah ya, rata-rata itu pernah ngalamin 3 hal. Terus pertanyaannya coba jawab nih 3 hal ini. Hmm. Apa coba?
Lu nggak tahu ya? Di hutan ada. Di hutan ada apa? Kamar Terus di kamar mandi mandi ada lagi apa? ada apa? Di kamar mandi lagi apa? Waduh. Sama kakinya kenapa? Jawabannya udah nyerah kan? Nyerah. Nyerah ya, udah ya. Di hutan Jawabannya ada apa? ada kera, Mas. Iya, ada kera di hutan. Iya, Terus di kamar mandi? kera, Mas. Terus di kakinya? Kakinya kenapa? Keram, Mas. Kalau dipanggilnya abang, Abang, Mas. jadi cuma satu. Jawabannya cuma satu, kerama. Oh. Di hutan tuh ada apa? Ada kera, Mas. Itu maksudnya. Terus kalau di kamar mandi lagi apa? Lagi keramas gue. Oh iya. Terus kalau kakinya kenapa kok habis main bola Gitu. dipegangin? Keramas. Tuh. Jadi jawabannya satu, tapi mewakili 3 pertanyaan. Berapa lama nyiapin tebakan? Ada 3 tahun lah. Maksa lah ini. Oh, gitu ya. Tips-tips sepak bola. Gua kali ini bakalan ngasih tahu tips terkait gimana cara bertahan yang baik. Cara bertahan yang baik. Iya, gimana perlu tuh? nih. Perlu, penting ini. Buat gimana caranya mengantisipasi serangan Irak. Serangan Irak, penting. Siapa tuh kan, gue ngedenger nih dari Bung Willy podcastnya BIB gitu. Betul. Sangat bermanfaat biasanya. Oke, tips cara bertahan Ya. dengan baik itu yang pertama itu harus itu tingkatkan daya tahan tubuh. Iya penting, Penting betul. banget Betul. itu. Jadi Setuju. seorang back itu harus punya fisik yang prima. Daya tahan tubuh ya harus kan? dilatih juga. Iya, terus Betul. body yang Elastis, kan? ya. Terus profesional ya, Ya. kan? Untuk menghadang penyerang-penyerang lawan. Betul. Itu intinya. Terus gimana caranya ya? Seperti biasa kita tahu latihan rutin. Latihan rutin, ya kan? Segala betul, macam. betul, Terus untuk menjaga kondisi otot dan fisiknya. Oh, iya, ya iya. kan? Ya, catet tuh. Terus yang kedua, Yang kedua? pahamin pola pertahanan. Pola pertahanan. Ya, Maksudnya betul. gimana tuh? Jadi ada beberapa tuh pada saat bertahan itu ada yang namanya man to man marking Man to man marking. Ya. atau ya betul. zona marking. Zona marking. Ya. Itu kalau man to man itu kan jaga satu-satu tuh. Ya, man to man. Ya, Man to man. makanya kalau pelatih pada saat diserang sering tuh kan. Hey you and this Brian, this night, welcome together. Nah, itu kan man to man Man to tuh man, biasa. man to man, gitu Nah, ya. kalau Iya, zona iya. gimana biasanya? Hey you, Right. hey, hey, Don't zona, forget. iya, zona, you will zona back on marking. the leg, okay? Ya, jadi Gitu, harus ya, tahu, ya. harus bisa mengkombinasikan Iya, kapan iya. harus Betul. zona marking, kapan harus man to man marking. Betul, ya setuju, kan? setuju. Mungkin pada saat servis bola-bola mati dari tim lawan, lawan. itu pada saatnya man to man tuh. Man to man, ya. Jangan sampai lepas. Iya, gitu iya, kan. iya, supaya nggak kecolongan. Ya, terus kalau betul. biasanya kalau zona marking itu pada saat counter attack tuh pemain Counter lawan. attack, Iya, ya. iya. Kita harus zona kita itu harus jangan sampai dilewati oleh Betul, pemain. betul. Nah, terus yang ketiga itu ada pressing. Pressing. Wah, Ya, ini penting nih, penting tuh pressing buat pemain bertahan. Ya, Jadi sebenarnya sih bukan buat pemain bertahan central back atau Central apa back, ya. Yang di depannya juga harus tahu tuh pada saat kapan dia harus pressing. Pemain wing ya, pemain tengah, pemain ya tengah kan? juga. Jadi pada Ya, ya. saat kehilangan bola, Ya, terus ya, ya. tim lawan coba membangun serangan, itu harus pressing ketat. Pressing ketat ya, Iya, betul. Kayaknya kemarin juga waktu lawan Arab kurang tuh pressingnya bro. Bener. Terus Berarti setuju nih. sepakat. Gue juga berpikiran kayak gitu tuh. Kayak ngebiarin aja, kayak Iya. kurang di press gitu Iya. ya. Nah, akhirnya berkembang permainan mereka. Penting kan makanya tipsnya? Luar biasa, penting sangat banget. penting ini. Iya. Betul. Jadi harus tekan lawan dengan Tekan lawan. pressing ya kan. Setuju. Iya, terus yang keempat itu bertahan secara terorganisir. Terorganisir. Maksudnya gimana tuh? Jadi kalau misalkan ada ruang kosong, Ya. itu teman yang satunya bisa membackup gitu. Oh. Ya, misalkan satu nih coba ngejar bola untuk bertahan, Iya, ya kan? iya, atau iya. tackle bola gitu kan. Iya, Nah, iya. posisinya zonanya itu harus ada teman yang membackup, jangan Iya, sampai iya. kosong gitu. Nah Betul, itu yang betul. terorganisir. Jadi harus tahu gitu kan teman kemana gitu kan. Karena memang pemain bola itu harus memahami 2 hal. Mm-mm. Yang hal pertama adalah saat dia memegang bola, Mm-mm. dan hal yang kedua adalah saat dia tidak memegang bola. Iya, Itu kalau- jangan diem saja kan. Jangan diem Iya, aja, betul. dia- Setuju. Dia harus Setuju. tahu
screening ya kan. Screeningnya jalan. Iya, jalan dia Betul, tahu. Dan juga yang terakhir ini nih. Ini sebenarnya filosofi lama sih ya. Iya, Mungkin pernah lu dengar juga. Pertanahan. Badan pertahanan dong. Iya, beda ya. Lembaga dong. Pertahanan terbaik Pertahanan terbaik adalah menyerang. Oh. Iya. Iya pernah gua dengar tuh. Iya, karena nggak serang-serang dia. Menyerang. Iya juga ya. Iya, jadi harus bisa memanfaatkan itu. Kalau nggak gitu. kalau nggak salah itu pernah diterapkan oleh Jose Mourinho, pelatih dulu. Betul. Penyerangan pertahanan yang terbaik adalah menyerang. Dengan menyerang. Wah, keren. Jose Mourinho memang keren ya. Dia dalam bertahan dia keren, dalam menyerang keren. Apalagi saat menyerang, wah gila. Iya, keren. Jadi itu Setuju. tolong dicatat, Ya. tolong diingat-ingat tips sepak bola dari gua, ya kan? Semoga bermanfaat dan tidak berguna. Kalau kali ini kayaknya berguna, bro. Berguna banget. Ini sangat berguna, tapi tetap tidak bermanfaat. Oke, sekian dari kita, BG. Ya. Mohon doanya untuk Indonesia versus Irak. Indonesia versus Irak, kita Ya. harus dukung, support malam ini dan menang menjadi juara dengan selisih gol 3 minimal di tangan kita. Amin. Amin.